Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu memberikan taufik, hidayah, serta rahmatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang adab membaca Al-Quran. Hal ini penting untuk kita bicarakan karena kita dalam membaca Al-Quran adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini akan kita bisa hasilkan, kita akan dapat peroleh insyaAllah dengan membaca Al-Quran sesuai tata cara ilmu tajwid dan juga membacanya dengan adab-adabnya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran telah membahas masalah ini. Beliau menyebutkan beberapa adab, beberapa poin yang hendaknya dilakukan orang-orang yang membaca Al-Quran. Pertama, beliau menyebutkan hendaknya bersiwak atau membersihkan gigi dahulu sebelum membaca Al-Quran. At-tasawwuk, ini adabul qiraah, yakni qiraatul Quran. Pertama at-tasawwuk, yaitu menggosok gigi atau membersihkan gigi, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, yang keluar adalah suara yang bersih, suara yang tidak dicampuri dengan kotoran-kotoran yang ada di dalam gigi kita. Kemudian yang kedua adalah at-taharah, yaitu suci, dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas yang besar. At-taharah. Maka hendaknya apabila dia telah kentut, telah buang air kecil, maka dia hendaknya berwudu dahulu. Dan itulah yang lebih disukai oleh Allah, membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Walaupun membaca Al-Quran dalam keadaan hadas kecil itu diperbolehkan, akan tetapi dalam keadaan suci tentu lebih baik dan lebih mulia. Kemudian hendaknya memilih tempat yang suci dan bersih. Nadhafatul makan. Bersihnya tempat atau sucinya tempat. Bersih dan suci. Misalnya adalah di masjid yang jelas-jelas suci, kemudian dia juga bersih dan juga mengandung banyak keutamaan, karena masjid adalah sebaik-baik tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membaca Al-Quran di masjid, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Di samping dia adalah tempat yang suci, dia juga tempat yang berkah yang selalu digunakan untuk kebaikan. Kemudian yang keempat, hendaknya menghadap kiblat, istiqbalul qiblah. Para ulama, diantaranya Imam Nawawi, mengatakan bahwa menghadap kiblat adalah sunnah ketika membaca Al-Quran. Walaupun membaca Al-Quran tidak menghadap kiblat itu juga diperbolehkan. Kan tetapi menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran itu lebih baik. Kemudian yang kelima, hendaknya memulai membaca Al-Quran ini dengan
membaca isti'adzah atau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca isti'adzah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang keenam, kalau sedang membaca Al-Qur'an hendaknya sikapnya yang khusyuk dan tawaddu. Dia membaca dengan keadaan khusyuk, tawaddu, tadarru. Dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sambil tertawa-tawa atau sambil main-main yang sehingga tidak menghormati Al-Qur'an yang ia baca. Walaupun tentunya kita membaca Al-Qur'an dengan jalan itu diperbolehkan, akan tetapi dalam keadaan kita duduk khusyuk sambil merenungi dan seakan kita adalah munajat kepada Allah, ini adalah tentu sikap yang terbaik. Kemudian yang ketujuh, yang keenam tadi adalah sakinah wal waqar, tenang ya, khusyuk, sakinah, al khusyuk wal waqar. Kemudian yang ketujuh, mengulangi bacaan apabila ingin mentadabburi dengan lebih dalam lagi. Tardidul qiraah lit tadabbur. Tardidul qiraah lit tadabbur. Kita mengulangi bacaan Al-Qur'an, kita ulang-ulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sehingga bacaan itu betul-betul merasuk ke dalam hati kita. Itu diperbolehkan, dan inilah yang sering dilakukan oleh generasi salaf ketika ada ayat yang sangat terkesan olehnya, sangat masuk ke dalam hatinya, maka dia pun mengulangi bacaan tersebut sehingga mereka banyak yang menangis karena mengulangi bacaan tersebut. Maka ini termasuk baik diulang-ulang sehingga tadabbur itu betul-betul atau merenungi bacaan Al-Qur'an itu betul-betul bisa dirasakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ke-8 yaitu memperhatikan hukum-hukum tajwid ya, sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian yang ke-9, disunahkan memanjangkan bacaan, artinya tidak tergesa-gesa. Maksudnya misalkan baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tidak tergesa-gesa, kan, tetapi dia panjangkan apabila memang itu panjang. Ar-Rahim itu bisa dipanjangkan 2 atau 4 atau sampai 6 harokat. Ya. Kemudian yang ke-10 yaitu disunahkan untuk memperindah suara. Disunahkan untuk memperindah suara. Zayyinu al-Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Suara yang baik adalah dalam melafalkan Al-Qur'an itu lebih bisa dirasakan di dalam hati, dan Rasulullah lebih mencintainya. Di dalam hadis sebutkan bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari pernah membaca Al-Qur'an dan didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, seandainya aku mengetahui bahwasanya engkau adalah mendengarkan bacaan saya ya Rasulullah, tentu akan saya perindah lagi Al-Qur'an yang aku baca ini. Maka disunahkan memperindah suara bacaan Al-Qur'an dengan baik. Kemudian yang ke-11 yaitu membaca Al-Qur'an sambil merenungi dan menghayati makna yang terkandung dalam ayat yang dibaca, berinteraksi, kemudian memohon surga kepada Allah apabila menyebutkan surga, meminta perlindungan kepada Allah apabila menyebutkan
tentang neraka. Kemudian yang seterusnya, nomor 12, bila membaca Al-Quran bersama yang lain atau mudarosah, maka ketika temannya membaca Al-Quran, hendaknya mendengarkan bacaan tersebut dengan baik dan diam, memperhatikan dengan seksama. Ini kadang-kadang di antara kaum muslimin, ketika mudarosah Al-Quran, yang satu membaca, ketika dia gilirannya selesai, dia tidak mendengarkan bacaan, akan tetapi dia malah gojek sendiri. Maka hendaknya dia diam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibacakan Al-Qur'an, hendaknya kalian istima', mendengarkan, wa ansitu, dan memperhatikan dengan seksama, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya adalah tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Dengan berbagai macam tafsiran dan beberapa perbedaan, akan tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran dengan menyentuh Al-Quran maksudnya adalah hendaknya lebih baiknya adalah dengan keadaan suci. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan wajib dengan suci. Oleh karena itu hendaknya kita ambil tengah-tengah, yaitu membawanya, menyentuhnya dengan keadaan suci. Kemudian membacanya dengan keras apabila memang ini tidak timbul fitnah, tidak timbul riya dan yang lainnya, maka dia membaca dengan keras itu lebih baik. Karena ketika membaca lebih keras, maka dia bisa mendengarkan dengan telinganya, kemudian dia bisa meresap ke dalam hatinya. Berbeda dengan membaca yang hanya di dalam hati. Ada beberapa kaum muslimin membaca Al-Quran hanya dengan hati saja. Tentunya membaca dengan lisan yang keras itu lebih bermanfaat karena lebih merasuk ke dalam hati. Kemudian yang terakhir adalah termasuk sunnah, yaitu berhenti membaca bila sudah mengantuk. Apabila orang mengantuk, maka dikhawatirkan dia itu membaca dengan salah atau bisa membaca ke surah yang lain yang tidak surah tersebut, sehingga sambungannya salah, atau bahkan membaca dengan bacaan yang tidak sadar, yang nanti merubah makna dan bahkan bisa maknanya menjadi rusak karena dia membaca dengan ngantuk. Maka hendaknya kita berhenti apabila mengantuk ketika membaca Al-Quran. Saya kira itu yang kita bisa sampaikan untuk kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik hidayahnya, serta menerangi hati kita dengan Al-Quranul Karim, bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Samping kita baca, juga kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.